Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan materi yang ada di orientasi KSR PMI Unit IAIN Tulungagung dengan materi panduan keselamatan bersama Bapak Hamidan Nur Firdaus selaku pemateri dan saya Mesita Nur Sofyana selaku moderator. Baik, tidak menunggu lama lagi, langsung saja kepada Bapak Hamidan, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kebetulan kita berjumpa lagi untuk berbagi informasi, berbagi materi tentang panduan keselamatan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung share screen aja materinya. Ya, bisa dilihat teman-teman? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, saya full screen dulu. Ya, tadi disampaikan oleh moderator terkait dengan panduan keselamatan. Kalau di dalam bahasa aslinya itu safer access atau akses yang lebih aman. Adapun tujuan dari safer access ini adalah meningkatkan penerimaan, keamanan, dan akses perhimpunan nasional kepada masyarakat dan kelompok yang membutuhkan. Nah, untuk memudahkan kita memahami ini semua, alangkah baiknya kita coba ikuti video berikut ini.
staff and volunteers in gaining access. Ensuring that all stakeholders of influence towards the National Society's access, acceptance and security fully understand and accept our humanitarian mandate and our way of working is a continuous process. When we consistently work on the elements of the Safer Access framework and clearly demonstrate in our actions and programs our adherence to the 7 fundamental principles, we maintain and strengthen our access to people and communities in need. We work on our Safer Access because we want to reach and serve people and communities in need. Ya, itu teman-teman tadi ya meskipun berbahasa asing, saya yakin untuk teman-teman sudah bisa menerjemahkan lah little sedikit-sedikit ya. Jadi kita sampaikan bahwasanya Safer Access itu tidak hanya panduan keselamatan. Kalau tadi disampaikan oleh moderator panduan keselamatan. Nah, kalau kita memaknai secara harfiah panduan keselamatan, berarti kita dipandu untuk mendapat keselamatan saat kita bertugas. Padahal di Safer Access ini kegiatan kita tidak hanya saat bertugas, tapi sebelum bertugas, saat bertugas, dan pasca bertugas itu menjadi bagian dari Safer Access. Nah, dari sini apakah teman-teman tahu bahwasanya ada kesenjangan, halangan, resiko, tantangan, di mana itu semua yang akan mempengaruhi penerimaan dan keamanan serta akses teman-teman dalam hal ini Perhimpunan Nasional kepada komunitas yang memberikan bantuan. Dan bagaimana hal itu bisa diatasi. Contoh misalkan seperti gambar yang ada di slide ini. Bisa dibayangkan ada panggilan membutuhkan ambulans, tetapi jalan masuk ke perumahan katakan seperti itu ya, itu di portal. Nah, yang bawa kuncinya nggak tahu. Nah, bisa dibayangkan dong bagaimana susahnya petugas ambulan untuk mengevakuasi korban untuk dibawa ke fasilitas medis lebih lanjut. Nah, berarti di sini kalau kita lihat ya, berarti ada kesenjangan, ada halangan, ada resiko dan seterusnya. Bahkan ya mungkin di tempatnya teman-teman pernah terjadi kejadian misalkan pencuri ya apalah itu namanya ya, namanya pokoknya pencuri ya, ketika ada petugas medis datang untuk menolong memberikan bantuan malah kita dilarang oleh masyarakat. Nah, ini juga termasuk halangan teman-teman. Nah, resiko juga kalau kita memaksakan untuk menolong, keamanan kita keamanan kita bermasalah. Kalau tidak kita tolong, kita juga melanggar sumpah profesi kita seperti itu. Nah, dalam konteks apa saja kerangka akses yang lebih aman diperlukan? Yang pasti kerangka akses ini diperlukan oleh kita semua dalam segala situasi dan kondisi. Tetapi konteks ini lebih ke arah kegiatan yang sensitif dan tidak aman. Ya, contoh misalkan kegiatan yang ada di slide ini, slide yang paling atas. Jadi kalau dilihat dari posisinya, itu adalah posisi orang demo atau apalah ya itu, tapi dia dibatasi, di mana petugas medis itu di area yang aman, sampai orang yang memerlukan bantuan dia sampai lari-lari menuju ke tempat ambulans tersebut. Atau bawah. Nah, ini kalau dilihat posisinya ada di tanah Papua. Ya, tadi di tanah Papua. Nah, kebetulan mereka ada di distrik yang tempat markasnya Gerakan Separatis UPM. Nah, mereka bisa diterima untuk melakukan kegiatan atau tidak seperti itu. Sehingga ada jaminan keamanan nggak bagi petugas yang yang melakukan kegiatan di situ ini. Jadi ini
SAF itu atau server access frame itu dikhususkan pada isu-isu atau hal-hal sensitif dan tidak aman. Nah, pendekatan struktur dari aplikasi server access ya. Jadi jalannya adalah apakah ada senggang terhadap atau jarak terhadap akses yang kita punya. Apakah ada batasan? Apakah ada risiko? Apakah ada tantangan terhadap akses dan keamanan? Nah, kalau memang ada, maka kita merencanakan rencana aksi, develop an action plan. Nah, jadi dari rencana aksi yang kita buat, itu tentunya dasarnya adalah dari faktor keamanan dan akses yang bermasalah, baik itu resiko, tantangan, hambatan, maupun perbedaan. Nah, seperti itu. Jadi dari rencana aksi yang dilakukan, maka kita harus jalankan sesuai dengan rencana aksi kita. Take an action. Nah, dari aksi yang kita lakukan, tentu akan ada masukan, ada selain masukan, ada usulan, ada saran. Nah, kita integrasikan masukan, usulan, dan saran itu sekaligus kita memonitor progresnya. Apakah kita bisa diterima oleh masyarakat sampai program yang kita jalankan selesai. Nah, ini yang terpenting buat kita. Jadi, kita wajib terstruktur, wajib ada kerangka acuannya seperti itu. Nah, siapa saja yang terlibat dalam pembuatan rencana aksi ini supaya kita bisa berkolaborasi dalam merespon maupun kita juga akuntabel serta transparan. Yang jelas adalah national societies atau perhimpunan nasional. Nah, di perhimpunan nasional sendiri terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah level strategis, dan ini adalah pengurus, dan manajemen level, dalam hal ini adalah staff, dan operational level, dalam hal ini adalah pelaksanaan di lapangan. Seperti itu. Nah, tentunya mereka semua punya kebijakan, punya aturan, punya rule, kemudian punya bisa dikatakan kerangka acuan, kerangka kerja sekaligus SOP. Nah, dari situ semua apakah mereka akan menjalankan resikonya ataukah mereka akan mengurangi resikonya, seperti itu. Nah, sehingga dari itu semua mereka akan memanage resiko dan keamanan saat beroperasi. Nah, dari kita memanage resiko keamanan operasional atau saat beroperasi kita mengetahui langkah-langkah strategis apa saja yang diambil, maka kita bisa dikatakan akses yang kita punyai jauh lebih aman, seperti itu. Nah, dari sini tentunya kita bisa menilai bahwasanya untuk menjadi siklus yang lebih aman, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan, keamanan, dan akses kepada masyarakat serta komunitas yang membutuhkan bantuan dengan menyediakan bantuan kemanusiaan yang relevan dan efektif, berdasarkan pada prinsip dasar gerakan dan kebijakan serta praktek gerakan. Ini tujuan dari siklus keamanan. Siklus akses untuk lebih aman. Nah, ini. Dari sini, teman-teman bisa lihat bahwasanya ada 4 elemen yang wajib kita punyai atau kita pahami bersama. Yang pertama adalah akses. Untuk mendapatkan akses, berarti ada jaminan keamanan dan persepsi. Nah, untuk persepsi, untuk meningkatkan persepsi masyarakat, penerima bantuan atau orang yang akan menerima bantuan,
tentunya kita memerlukan akses dan kita benar-benar diterima. Nah, kalau nggak diterima berarti persepsinya negatif seperti itu. Tapi kalau kita bisa diterima karena persepsi masyarakat tentunya positif. Begitu juga dengan penerimaan. Nah, kita bisa diterima karena masyarakat merasa kita aman. Artinya kita tidak ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Dan tentunya persepsi mereka meningkat sehingga mereka bisa menerima. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman bisa menganalisa dari diagram siklus ini. Jadi untuk mendapatkan akses diperlukan keamanan dan persepsi. Untuk menambah persepsi diperlukan akses dan penerimaan. Untuk mendapatkan penerimaan perlu persepsi dan keamanan. Nah, ketika kita mendapatkan keamanan itu karena akses kita sekaligus penerimaan mereka yang menerima bantuan kita. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, nanti kita buka forum diskusi di sini. Nah, dari siklus akses yang lebih aman ini, maka ada 8 elemen akses yang perlu teman-teman pahami bersama. Supaya apa? Supaya siklus ini bisa bersinergi, bisa digunakan, dan kita selaku personil Perhimpunan Nasional bisa bekerja dengan lebih aman. Yang pertama adalah asesmen konteks dan resiko. Nah, di sini kita menilai melakukan kaji cepat terhadap konteks apa yang akan kita bantu, siapa yang akan kita bantu, ada risiko enggak, ada hambatan enggak, ada tantangannya enggak. Nah, itu harus kita kaji bersama teman-teman. Yang kedua adalah dasar hukum dan kebijakan. Kita melakukan pertolongan, apakah kita dilindungi oleh hukum? Apakah kita mendapat bantuan hukum? Dalam hal ini bantuan hukum adalah apakah mereka yang melakukan kegiatan itu bisa dijamin keamanannya. Seperti itu. Makanya dasar hukum itu jelas. Dan yang kedua adalah kebijakan. Nah, tentunya dasar hukum dan kebijakan ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dengan adanya dasar hukum dan kebijakan ini, tentu kita bisa melangkah lebih baik. Nah, contoh konkretnya dasar hukum dan kebijakan adalah, misal di situasi darurat, tentu teman-teman sudah tahu ada pembatasan jam malam. Nah, jam malam itu kan berlaku untuk semua orang, semua pihak. Maka kebijakan di sini menentukan. Nah, misalkan semua orang menjadi tidak boleh keluar pada saat jam malam. Tetapi ada kebijakan khusus petugas ambulan dan kendaraan ambulan boleh dalam kondisi darurat, misal seperti itu. Nah, makanya apakah ada dasar hukum dan kebijakan yang jelas seperti itu? Nah, kemudian yang ketiga adalah penerimaan organisasi. Nah, di sini tentu untuk bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat, organisasi ini penting. Apakah organisasi kita diterima oleh mereka atau tidak? Atau apakah organisasi kita dimusuhi oleh mereka atau tidak? Nah, seperti itu. Nah, makanya ketika organisasi bisa diterima, artinya mereka mampu mengetahui serta memberikan persepsi positif terhadap organisasi kita. Makanya penerimaannya positif. Nah, kalau organisasi yang positif, tentu harapan yang keempat adalah individunya, petugasnya, orang yang terlibat dalam organisasi tersebut harus bisa diterima. Nah, makanya kalau di materi berikutnya terkait dengan orientasi ini adalah soft skill. Karena apa? Kita sebagai manusia tentu punya irisan. Artinya irisan itu satu sama lain saling keterkaitan. Contoh misalkan, kita punya simpati enggak? Apakah kita punya rasa empati enggak? Terus kemudian apakah kita punya keterampilan enggak? Apakah keterampilan kita itu bisa dikatakan apa? Terstandar enggak? Atau apa ya?
Ya tadilah, artinya mereka terstandar itu artinya sesuai dengan kompetensinya enggak, seperti itu. Jadi tentu elemen 3 dan 4 ini saling berhubungan. Jangan sampai misalkan ada pomeo, pandangan yang negatif terkait dengan diri kita. Loh, orang PMI loh padahal, tapi kok gitu ya, nolongnya kok kasar ya, ngomongnya kok kasar ya. Nah, ini berarti bisa dikatakan organisasinya bisa diterima, tetapi individunya yang tidak bisa diterima. Seperti itu. Jadi dalam konteks ini, asesmen konteks dan resiko, dasar hukum dan kebijakan, penerimaan organisasi, penerimaan individu, ini menjadi satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Ya kan? Yang kelima adalah identifikasi. Nah, artinya identifikasi ini seperti materi sebelumnya, yaitu materi lambang, setiap kita melakukan kegiatan karena kita mewakili organisasi, wajib identitas kita terlihat dengan jelas. Nah, itu adalah fungsi salah satu lambang, yaitu apa? Sebagai tanda pengenal. Tentu, identifikasi ini sangat diperlukan. Makanya, mungkin kalau teman-teman memahami akhir-akhir ini kegiatan tanggap darurat bencana erupsi Gunung Semeru, teman-teman kalau lihat di sosial media, seluruh petugas dari PMI Lumajang, apapun kostumnya, mereka tetap menggunakan rompi. Harapannya apa? Itu adalah bagian dari identitas. Oh, ini loh orang PMI seperti itu. Nah, masing-masing individu yang berkolaborasi menyatu dalam satu organisasi. Tentu kita juga wajib tahu, wajib paham tupoksinya masing-masing. Sehingga perlu bagi kita semua untuk selalu berkoordinasi serta berkomunikasi secara internal. Jangan sampai semua menjadi corong. Dalam tanda kutip, saya ulangi, semua menjadi corong pemberitaan. Nah, sehingga kalau semuanya jadi corong pemberitaan, bisa jadi, loh, katanya petugas A tadi boleh. Kok Bapak nggak boleh? Loh, tadi katanya diizinkan, kok sekarang tidak? Nah, itu. Jadi diperlukan komunikasi dan koordinasi internal. Siapa yang berhak memberikan statement di masyarakat luas? Seperti itu. Ya. Elemen ketujuh yaitu komunikasi dan koordinasi eksternal. Tentu kita sebagai insan kemanusiaan, kita sebagai organisasi kemanusiaan, teman-teman pasti tahu di Indonesia itu banyak sekali organisasi kemanusiaan. Baik itu yang bersifat lokal, regional, maupun kedaerahan. Ya, banyak sekali. Ya, kalau misalkan teman-teman daerah Tulungagung mungkin akan mengenal istilah apa? Organisasi kemanusiaan Jangkar Kelut, kemudian apalagi ya? Bramasta dan sebagainya lah. Atau Korek dan sebagainya. Nah, tentu ini adalah diperlukan komunikasi semua pihak untuk dapat berkoordinasi dan bekerja bersama-sama. Sehingga kemampuan berkomunikasi di sini sangat dipentingkan sekali. Dengan tujuan, dengan harapan, semua orang yang terlibat itu dapat bekerja dengan baik. Meskipun mereka berbeda organisasi, seperti itu. Dan yang ke-8, elemen ke-8 adalah manajemen risiko keamanan operasional. Ya, kita tahu teman-teman, kita bekerja pada kondisi yang tidak biasa. Ya, plesetannya kita selama ini, ya orang-orang PMI, orang-orang kemanusiaan itu adalah orang yang gila. Semuanya pada menjauh, kita malah mendekat. Semuanya pada lari, kita malah datang. Seperti itu. Nah, artinya kita semua sudah tahu resiko dari kegiatan kita. Nah,
tugas kita cuma satu, teman-teman. Mengurangi, meminimalisir risiko tersebut. Makanya manajemen risiko keamanan di sini sangat penting sekali. Jadi ketika nanti teman-teman suatu ketika kalau memang di apa ya istilahnya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal turut serta menjadi relawan yang membantu korban bencana ataupun bencana yang lain, artinya bencana ini lebih banyak ya, bisa bencana alam, bisa kegagalan teknologi dan sebagainya atau kondisi darurat. Nah, jikalau ada peringatan misal seluruh petugas selesai nggak selesai jam 5 sore wajib kembali ke base camp. Jangan pernah teman-teman melawan. Artinya, oh ini kurang sedikit, akhirnya pulangnya kemalaman. Nah, seperti itu. Atau bahkan ketika ada aturan, teman-teman silakan bersantai ria setelah penat seharian bekerja, teman-teman punya waktu sampai jam 22.00. Setelah itu ada jam malam. Nah, tentu jangan sampai teman-teman di sini melanggar. Misalkan, oh saya biasanya tidur jam 1 malam. Iya, kalau di rumah dalam kondisi normal, kalau dalam kondisi tidak bertugas. Nah, kalau teman-teman bertugas bagaimana? Bisa-bisa tugas keesokannya terhambat. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari sini 8 elemen akses yang lebih aman ini menjadi tolak ukur bersama terkait dengan siklus akses yang lebih aman. Jadi 8 elemen ini merupakan penjabaran dari siklus akses yang lebih aman. Seperti itu, teman-teman. Nah, tentunya kita yang akan terjun ke dalam kegiatan kemanusiaan dibutuhkan kesiapsiagaan. Nah, kapan kita dianggap siap siaga? Ketika organisasi dan sumber dayanya kuat, mandat dan perannya jelas. Nah, dalam hal ini, organisasi dan sumber daya yang kuat, mandat dan peran yang jelas, itu berhubungan dengan peraturan organisasi, struktur tanggap darurat, struktur komunikasi, termasuk pelaporan, rencana kontingensi, diseminasi kepalang merahan. Ini kalau kita ngomong kebijakan. Kalau kita ngomong aturan, nah, apakah orang-orang yang terlibat di sana itu memiliki keahlian khusus, diantaranya asesmen, pertolongan pertama, medical action team atau MAT, relief atau pemberian bantuan, Watson atau sekarang yang lebih dikenal dengan WOS, RFL, Restore Family Link, diseminasi, humas, dan lain-lain. Nah, ini secara individunya, artinya skill yang dimiliki oleh teman-teman, keahlian yang dimiliki oleh teman-teman. Dan keahlian ini tentunya harus terstandar serta tersertifikasi. Nah, selain itu, diperlukan perangkat pendukung dan pendanaan yang jelas. Jangan sampai, contoh misalkan kita melakukan asesmen atau kaji cepat, kita disuruh mengcover 5 desa. Nah, ternyata 5 desa itu kalau di kondisi normal, itu setara dengan 10 desa. Tentunya berarti bukan masalah luas daerahnya, tetapi mungkin penduduknya yang masih jarang. Itu kan menjadi tantangan tersendiri buat kita. Nah, itu diperlukan perangkat dan pendukung. Jangan sampai orang melakukan asesmen, anggap satu desa saja, asesmen untuk satu desa, tapi dia tidak diberikan fasilitas pendukung. Misalkan alat transportasi, entah itu sepeda motor, entah itu mobil, seperti itu. Nah, bisa dibayangkan, kalau kita diminta untuk asesmen satu desa, tapi kita tidak diberi alat pendukung. Ya, apakah mungkin hasil asesmen atau kaji cepat satu desa itu selesai dalam waktu hitungan hari? Seperti itu. Nah, dari sini
baik itu struktur atau kebijakan maupun keahlian, tentu kita sebagai individu wajib menambah diri kita dengan memastikan apakah kita bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar. Yang kedua, pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal secara berkesinambungan. Artinya apa? Kita bisa berkoordinasi, berkomunikasi secara internal enggak? Terus siapa yang berhak melakukan komunikasi secara eksternal? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai semua menjadi corong, yang mana nanti malah akan menjadi blunder buat kita. Yang ketiga, melaksanakan analisa konteks secara berkesinambungan. Nah, tentu kita wajib melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah bagian dari analisa konteks di mana apakah situasinya masih mencekam, apakah sudah aman, atau yang dari aman menjadi mencekam, dan sebaliknya, dan seterusnya seperti itu. Berikutnya, kita untuk meningkatkan kesiapsiagaan juga perlu secara terstruktur melakukan kerangka akses yang lebih aman. Artinya, 8 elemen ini merupakan hal wajib yang perlu teman-teman pahami, teman-teman aplikasikan, teman-teman asah untuk mendapatkan hal yang lebih positif lagi. Seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, resiko itu selalu ada, tetapi bisa diminimalisir. Nah, bagaimana upaya meminimalisir resiko? Tentunya teman-teman apakah sudah memahami konteks budaya, situasi keamanan di wilayah kerjanya teman-teman? Apakah teman-teman memahami dasar hukum mandat organisasinya? Apakah tindak tanduk teman-teman sesuai dengan prinsip gerakan? Apakah teman-teman menggunakan emblem dengan benar? Apakah sudah netral atribut yang digunakan? Nah, ngomong masalah atribut ya, ini teman-teman juga wajib waspada. Hati-hati, kembali lagi hati-hati. Seperti untungnya kita sudah lewat nih 9 Desembernya. Di masa kampanye kalau kondisi normal, bukan new normal ya, jangan sampai warna kostum kita itu disangkut pautkan dengan partai. Nah, kenapa itu pernah terjadi gitu. Jadi bahkan sampai mungkin yang senior lebih paham ya, PMI punya model rompi baru, rompi merah, itu pun mereka berasumsi karena memang partai penguasanya adalah partai merah. Tidak, teman-teman. Karena kita mengikuti perhimpunan secara internasional atau global. Karena model rompinya itu berlaku secara global atau pendunia. Seperti itu. Nah, selanjutnya, apakah keberadaan teman-teman sudah diketahui oleh pihak yang berwenang atau memiliki akses? Apakah teman-teman sudah lapor ke RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat sebagai pemangku kebijakan di situ? Apakah teman-teman melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal? Apakah teman-teman memahami aturan keselamatan di lapangan? Nah, ini adalah banyak upaya yang digunakan untuk mengurangi atau meminimalisir risiko dari pekerjaan teman-teman. Seperti itu. Nah, perlu dipahami teman-teman, teman-teman ini sangat-sangat berharga. Karena ya seperti pandemi saat inilah katakan, teman-teman pasti pernah membaca Pomeo atau berita di mana ketika jajaran dokter, perawat, jajaran dokter, perawat yang sampai meninggal karena terpapar COVID, itu perlu waktu yang cukup lama. Karena apa? Untuk menjadi seorang dokter jauh minimal perlu waktu 10 tahun. Nah, maka dari situ teman-teman juga, meskipun teman-teman bukan dokter, teman-teman ini orang yang sangat berharga. Kalau bantuannya bisa dipertanggungjawabkan meskipun itu hilang. Tapi kalau nyawa teman-teman yang hilang, siapa yang mau bertanggung jawab? Nah, itu. Sehingga teman-teman mulai dari sekarang coba belajar untuk selalu bertindak sesuai dengan prinsip dasar. Dan memastikan bahwa teman-teman mematuhi struktur dan aturan operasi.
Nah, ini. Maka besok untuk aturan operasional di masa damai seperti ini, teman-teman wajib memahami nih manajemen relawan. Nah, di pertemuan berikutnya manajemen relawan akan dikupas habis. Yang berikutnya adalah selalu ingat tindak tanduk kita itu mewakili organisasi kita. Meskipun di 8 elemen penerimaan organisasi itu di atasnya penerimaan individu, tapi kita adalah pengejauhan tahan atau apa ya, contoh nyata terhadap organisasi kita gitu. Apakah lambang kita digunakan sesuai dengan aturan? Apakah kita menggunakan atribut dan melengkapi atau memiliki kelengkapan tugas? Nah, kelengkapan tugas itu apa? Bisa saja surat tugas. Lah, jangan sampai teman-teman tidak membawa surat tugas. Ini yang bahaya. Meskipun, mohon maaf lah, ini dengar-dengar KSR IAIN itu kan mempunyai hak otonom terhadap kegiatan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan seluruh mahasiswa IAIN. Nah, ya kita wajib membekali kita dengan surat tugas. Selain itu tugas kita apa? Misalnya tim pertolongan pertama. Ya jangan sampai kita hanya membawa peralatan tas PP itu yang bersifat global. Ya setidak-tidaknya kita memiliki kelengkapan tugas. Artinya apa? Kita juga membawa medic pouch. Ya istilah kita medic pouch atau personal kit. Jadi peralatan pertolongan pertama yang bersifat personal, bisa gunting, hansaplas, terus kemudian kasa, betadine dan sebagainya. Itu yang bersifat personal. Jadi bisa dipakai, artinya ketika tas PP-nya jauh dari kita, kita bisa memberikan pertolongan secara segera meskipun terbatas seperti itu. Selain itu apa? Surat tugas. Nah, surat tugas ini penting teman-teman. Jangan sampai teman-teman hanya mengandalkan nggak apa-apa, jangan sampai itu akan bermasalah, sangat bermasalah. Ya, contoh lagi apalagi ini teman-teman Perti seringkali menghadiri disnatalis. Nah, setidaknya tetap membawa surat tugas. Kenapa? Kalau misalkan ada ya naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi teman-teman. Ada hal-hal yang tidak diinginkan, teman-teman sudah dibekali dengan surat tugas. Terus bagaimana surat tugasnya? Kalau memang surat tugasnya bersifat majemuk, artinya satu lembar untuk orang banyak, pastikan semua orang yang terdaftar di surat tugas itu membawa kopiannya. Nah, sekaligus kalau memang ya sekarang kalau waduh Pak ribet nih bawa kertas bla 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 bla. Nah, sekarang kan zamannya sudah smartphone, tinggal dipotret aja atau kirim soft file-nya seperti itu. Berikutnya kita jangan sampai bertingkah laku berlebihan, artinya overacting. Mentang-mentang kita memberi bantuan, kemudian kita seenaknya memberlakukan orang penyintas. Makanya itu perlu diperhatikan. Berikutnya jaga gaya hidup sehat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan jam 10 harus istirahat, ya pastikan jam 10 teman-teman sudah istirahat. Kalau nggak bisa istirahat, ya pastikan teman-teman ada di tempat istirahatnya. Jangan sampai berkeluyuran seperti itu. Jika ada pemeriksaan, ikuti aturan setempat. Luangkan waktu sejenak untuk menjelaskan tugasnya teman-teman itu sebagai apa. Jadi jangan sampai nanti ada salah persepsi seperti itu. Berikutnya, jangan memaksakan jika tidak diberi akses. Nah, seperti di gambar di awal, kalau memang pintunya di portal, ya kita nggak perlu membawa gunting baja untuk membuka portal itu. Lebih baik kita muter seperti itu ya. Kemudian selalu berkoordinasi dengan cara melaporkan kondisi dan keadaan teman-teman kepada posko induk. Lakukan penilaian situasi, terutama pada situasi yang mudah berubah-ubah atau sensitif. Nah, ini yang harus dilakukan segera. Ya, ini adalah asesmen konteks dan risiko tentunya. Buatlah laporan harian termasuk situasi keamanan di lapangan. Seperti itu. Nah, ini tujuannya adalah supaya teman-teman bisa selamat. Jangan sampai hanya gara-gara tidak melaporkan kejadiannya secara harian, terus kemudian ada yang miss, kemudian menimbulkan konflik, sebagainya dan sebagainya. Oleh sebab itu, keselamatan teman-teman itu sangat berharga dari apapun. Jangan jadi pahlawan di siang bolong. Misal,
ketika bantuan kita mau dibajak atau dijarah masyarakat, ya udah berikan. Yang penting teman-teman aman gitu. Daripada sok agamis, sok suci, loh ini bukan untuk Bapak, ini adalah untuk orang yang lebih membutuhkan, bla 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 bla. Ternyata teman-teman disandra. Nah, ini kan bahaya seperti itu. Nah, safer access, saving life. Artinya ya dengan akses yang lebih aman, maka memberikan ruang gerak kita lebih luas. Dari sini mungkin bisa saya cukupkan. Ada yang mau bertanya? Monggo, silakan. Baik, silahkan teman-teman yang mau bertanya. Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Lailatul Zahratun. Oke. Silakan Pak. Ya. Begini Pak, kan misal di suatu daerah itu kan terjadi bencana. Nah, itu akses untuk internet ataupun komunikasinya itu terputus. Terus bagaimana caranya kita yang maksudnya yang relawan yang berada di bencana tersebut untuk laporan ke posko atau ke pusatnya seperti itu. Kan tadi seharusnya dikatakan harus laporan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Jadi di dunia ini teknologi itu sudah sangat canggih teman-teman. Jadi kalau kita ya seperti ini tadilah kejadian yang saya alami dalam persiapan ini, saya terkendala dengan akses internet karena memang dan sebagainya. Nah, itu kalau kita berpikiran secara normal. Jadi pertanyaannya Mbak Lailatul ini bisa dimaklumi karena itu adalah pertanyaan normal dengan kondisi yang normal. Padahal di kondisi bencana mungkin BTS-nya atau towernya itu juga terendam, atau towernya roboh dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita untuk memberikan laporan kepada Posko Induk? Ya, bila perlu, jika ditempuh dengan laporan manual, dalam hal ini mengirimkan seperti kurir, ya lakukan untuk sementara waktu. Dan tentunya di Indonesia, khususnya di Indonesia, itu sudah ada mobile internet. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan kepingin belajar IT, belajar internet, bisa bekerja sama dengan Kominfo setempat, nanti akan tahu nih mobil internet itu seperti apa. Dan mereka jujur saja mobil itu disiapkan untuk langsung nembak dari satelit, Mbak. Jadi dia tidak terbatas pada sinyal BTS di sekitarnya. Jadi dia ngambil langsung di satelit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang ditanyakan Mbak Lailatul ini itu sering kali terjadi di masyarakat, artinya di kondisi bencana. Nah, kalau memang itu bencana yang skalanya besar, tentu kita akan mendapat bantuan dari negara donor. Samping itu, selain oleh negara donor, PMI Pusat sendiri melalui gudang regionalnya, kita sudah punya 6 gudang regional di seluruh Indonesia. Di situ sudah ada yang namanya komodo. Ya, komodo ini bukan hewan, tetapi itu adalah perangkat telepon satelit atau satpon, ya, perangkat pesawat telepon satelit. Nah, dari perangkat itu ya, kalau boleh saya gambarkan posisinya seperti satu peti kotak gitu, yang itu adalah isinya laptop, kemudian printer, kemudian telepon, yang semuanya langsung berhubungan dengan internet. Nah, tadi pertanyaan lo kan nggak ada jaringan internet, iya. Dan itu juga sudah disiapkan dengan pemancar satelit. Jadi kita langsung dari satelit seperti itu. Bisa dipahami ya Mbak ya? Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan monggo.
Monggo, Mbak. Dan kebijakan. Ya, dalam server akses ini dasar hukum yang digunakan itu apa? Dan kemudian Kepalang Merah sendiri itu kan jangkauannya itu skalanya sudah bukan lagi nasional tapi sudah internasional. Nah, apakah di setiap negara itu ada kebijakan tersendiri mengenai dasar hukum ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Jadi terkait dengan dasar hukum dan kebijakan, tentu ini kita kembali lagi kepada aspek petugas di lapangan. Sehingga dari pertanyaannya Mbak Novi tadi, kan mungkin asumsinya apakah dasar hukum ini bersifat global ataukah hanya per regional atau per negara, seperti itu kan Mbak ya. Nah, jadi di sini adalah yang dimaksud dengan dasar hukum itu adalah contoh misalkan, contoh saja. Ya, kita langsung aplikatif aja Mbak ya. Misalkan KSR IAIN diberi tugas sama rektorat atau dalam hal ini Pak Rektor langsung untuk menjadi tim kesehatan di setiap kegiatan kemahasiswaan IAIN, misal. Ya, seperti itu. Nah, tentunya proses ini kan tidak bisa diomongkan secara lisan. Contoh misalkan, saya anggap saja saya rektornya, Mbak Novi sebagai komandan KSR-nya. Pak Rektornya mengutus asprinya untuk mencari komandan KSR. Nah, ketemulah Mbak Novi. Mbak Novi kemudian dipanggil untuk menghadap. Jenengan menghadap Bapak Rektor, kemudian Bapak Rektor dawuh menyampaikan bahwasanya Novi, saya perintahkan selama kepengurusanmu, kamu bertanggung jawab atas kesehatan di setiap kegiatan mahasiswa di IAIN. Nah, seandainya itu dilakukan, Mbak Novi nggak salah, tetapi pasti orang lain akan bertanya. Artinya, bukti di KSR disuruh rektor untuk melakukan itu semua. Tentunya diperlukan dasar hukum. Berupa apa? Keputusan rektor. Seperti itu. Bisa dipahami ya Mbak ya? Itu terkait dengan dasar hukum. Nah, ketika Bapak Rektor menyampaikan secara lisan, itu adalah kebijakan. Masuk dalam ranah kebijakan. Jadi kebijakan yang dibuatkan dasar hukum. Seperti itu. Sama dengan kegiatan kita. Nah, semisal penguasa keamanan menyatakan jam malam, itu hubungannya kan dasar hukumnya. Dasar hukumnya apa? Nah, tentu itu adalah menjadi kebijakan dari masing-masing penguasa. Sampai di sini bisa dipahami Mbak Novia dan teman-teman? Ya, bisa Pak. Oke, terima kasih Mbak. Ada lagi yang mungkin ditanyakan? Silakan, monggo. Saya mau izin bertanya Pak Hamidah. Iya, Mas Faiz, monggo. Ya, ini Pak pertanyaan terkait dengan surat tugas. Kalau misalkan kita kan di perguruan tinggi, betul. Surat tugasnya kan kita bisa minta ke, misalnya bisa minta ke rektorat atau ke PMI. Kalau misalkan kita ada instansi lain selain rektorat dan PMI, itu apakah surat tugasnya bisa dari instansi tersebut atau kita minta ke PMI atau ke rektorat gitu Pak? Oke, terima kasih Mas. Pertanyaan sangat bagus sekali. Terkait dengan surat tugas. Nah, ini saya senang nih. Berarti teman-teman sudah mulai melek. Artinya bahwasanya teman-teman harus terlindungi, teman-teman harus tercover. Ini ya. Surat tugas itu menjadi salah satu klausul penting dalam pengajuan asuransi. Ya. Nah, lupa saya tidak diasuransikan sama kampus, lupa saya tidak diasuransikan sama PMI. Ya, mulai sekarang bagaimana caranya teman-teman punya asuransi? Itu. Mungkin nanti kita bisa melakukan webinar di lain sesi terkait dengan
insuran atau asuransi. Nah, kembali lagi kepada surat tugas tadi. Siapa yang berhak mengeluarkan surat tugas untuk kita? Ya kan? Tadi Mas Faiz juga menanyakan terkait dengan instansi lain. Nah, instansi lain itu menggunakan tenaga kita, kan tentunya kan bersurat. Betul nggak, Mas? Ya, betul ya. Nah, surat itu adalah menjadi dasar hukum kita untuk melakukan kebijakan. Nah, kalau ini kondisinya kebalik. Kalau tadi saya ngomong terkait dengan Mbak Novia tadi, terkait dengan kebijakan yang di dasar hukumkan. Nah, sekarang ngomong dasar hukum yang menjadi kebijakan. Nah, seperti itu. Terkait dengan itu, misal saya dari UKM pencak silat misalkan, kami melakukan kompetisi pertandingan pencak silat. Saya minta tenaga KSR untuk menjadi tim kesehatan. Logis kan? Ya, iya. Nah, yang tidak logis adalah seandainya pencak silat itu membuat surat tugas untuk misalkan untuk Mas Faiz. Nah, karena Mas Faiz ini punya hubungan erat dengan pengurus pencak silat, maka Mas Faiz sendiri yang ditugaskan. Nah, berarti apakah surat tugas ini berlaku? Secara hukum, ya berlaku. Tetapi tidak berlaku untuk organisasi kita. Artinya, Mas Faiz bertindak sebagai individu, bukan sebagai anggota organisasi. Dipahami ya, Mas ya? Nah, maka mekanisme yang benar adalah, ya, mohon maaf saya katakan yang benar karena itu hierarki yang harus dilakukan. Organisasi pencak silat bersurat kepada KSR, ya kan? Nah, KSR kemudian menerjunkan timnya. Nah, tim yang diterjunkan katakan Mbak Novia, Mbak Maista, Mbak Laila, Mas Faiz sendiri. Nah, itu yang bertugas. Maka yang berhak mengeluarkan surat tugas adalah organisasinya. Lah, yang tertinggi di organisasi tersebut siapa? Tentu komandan KSR kan? Nah, maka komandan KSR lah yang membuatkan surat tugas. Seperti itu. Nah, karena teman-teman juga punya pembina KSR yang menjadi perwakilan dari universitas atau kampus, alangkah baiknya di format surat tugas itu juga mengetahui pembina KSR. Kenapa pembina KSR harus tahu? Ya karena beliau juga sebagai penanggung jawab sebagai orang tua teman-teman di lingkungan kampus. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, terus sedikit melebar, Mas. Nah, sedikit melebar supaya teman-teman paham nih. Seandainya PMI Tulungagung meminta teman-teman untuk menjadi tim kesehatan di acaranya kabupaten. Bisa dipahami ya? PMI Tulungagung minta tenaga dari KSR IAIN untuk menjadi tim kesehatan di acaranya Pemkab, bukan PMI Kabupaten, tapi pemerintah kabupaten. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau teman-teman bisa memahami dari apa yang ditanyakan Mas Faiz barusan, kira-kira siapa yang berhak mengeluarkan surat tugas? Ayo, siapa? Ayo. Kampus mungkin, Pak? Ya, Mbak Laila bilang kampus. Oke, kita simpan dulu jawabannya Mbak Laila. Ada lagi mungkin? Dari PMI ke komandan, kemudian komandan mengeluarkan surat tugas. Itu mekanisme suratnya. Nah, sekarang saya tanya, yang pertanyaan saya tadi kan surat tugasnya dari siapa? Kan gitu kan? Ya. Nah. Ayo, siapa kira-kira? Ayo. Mbak Laila tadi bilang kampus, Mas Faiz juga endingnya adalah kampus. Mungkin Mbak Novi, Mbak Maista, ada lagi yang bisa menjawab?
dari kasusnya memahami ya. Jadi pihak PMI Kabupaten minta bantuan KSR IAIN untuk membackup kegiatan PMI Kabupaten di acara Pemkab Tulungagung. Pertanyaannya, siapa yang mengeluarkan surat tugas? Ya, siapa yang mengeluarkan surat tugas? Mbak Novi mungkin bisa menjawab? Dari Komandan KSR PMI mungkin. Mungkin, nah, hampir sama dengan Mbak Laila, sorry. Ada lagi mungkin? Nah, kalau Mas Faiz tadi ngomong urutan suratnya. PMI Kabupaten bersurat ke komandan, komandan menerjunkan anak buahnya dan membuatkan surat tugas. Itu urutannya, ya. Ya. Oke, teman-teman, jawaban teman-teman benar, tapi kurang tepat. Loh, kok bisa, Pak? Benarnya di mana, kurang tepatnya di mana? Nah, ini saya jelaskan ya. Saya ulangi lagi kasusnya. PMI Kabupaten minta KSR Perti untuk membackup kegiatan kabupaten. Ya. Ini, mungkin saya gunakan tangan saya ini biar teman-teman paham. PMI Kabupaten minta KSR Perti untuk membackup kegiatan kabupaten. So, surat tugas itu berarti ada 2. Loh, kok bisa Pak ada 2? Ya, karena apa? PMI Kabupaten bersurat itu menjadi dasar hukum bagi Komandan KSR mengeluarkan surat tugas. Ya kan? Ya. Untuk mencukupi permintaan surat permintaan dari PMI Kabupaten, maka Komandan KSR membuatkan surat tugas yang mana isinya adalah menugaskan nama A, B, C, D, E, F, G sampai tak terhingga untuk membantu kegiatan PMI Kabupaten. Berarti tujuannya kepada siapa ini? Surat tugas Komandan KSR ini? Kepada PMI tentunya. Berarti yang menandatangani siapa? Artinya menandatangani itu bukan berarti menandatangani surat tugasnya, tetapi yang menerima surat tugas. Yang menyatakan teman-teman sudah bertugas. Itu adalah PMI Kabupaten. Sedangkan teman-teman kan juga diperbantukan di kegiatan Pemkab. Maka PMI Kabupaten membuatkan surat tugas lagi untuk diberikan kepada Pemkab. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Jadi jangan sampai teman-teman menyatakan surat tugas dari Komandan KSR itu cukup. Cukup, tapi kurang. Paham ya? Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman? Bisa dipahami nggih? Iya, Pak. Iya, Mbak. Bisa, Pak. Oke, ya. Jadi komandan surat tugasnya berarti nanti di ADM ya, di administratornya jelas bahwasanya nanti pasti di kemudian hari ada surat tugas bagi mereka yang diperbantukan seperti itu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan lagi teman-teman? Cukup jelas? Oke. Kalau cukup jelas, mungkin ada lagi pertanyaan teman-teman? Saya rasa cukup, Pak. Cukup ya? Oke, kalau cukup saya akhiri dulu untuk sementara waktu. Karena nanti mungkin kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Saya tutup dulu teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamidan dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.